Kali ini kita akan bahas matematika SMA kelas 10 bab 5 persamaan dan fungsi kuadrat, latihan 5.2 nomor 6 sampai dengan 10, halaman 143. Soal nomor 6, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 18 sama dengan 0. Di sini kita tulis dulu soalnya. 2x kuadrat min 5x min 18 sama dengan 0. Di sini kita akan memfaktorkan ke dalam bentuk 2x plus m dikalikan 2x plus n. Nah, di sini tujuan kita adalah mencari berapa nilai m dan n dengan syarat jika m dikalikan n itu sama dengan 2 dikalikan min 18. 2 ini diperoleh dari koefisien dari x kuadrat atau a ya. Sedangkan min 18 diperoleh dari ini C ya. Berarti 2 dikalikan min 18 hasilnya adalah min 36. Nah, syarat yang kedua adalah jika M ditambah N hasilnya itu sama dengan min 5. Min 5 itu diperoleh dari ini koefisien dari X atau yang dikenal juga dengan B ya. Jadi kita menentukan berapa nilai M dan N jika dikalikan hasilnya adalah min 36, jika ditambah itu adalah min 5. Kita fokus ke yang perkaliannya, yaitu 36. Kalau dijadikan perkalian kita bisa memilih 4 dikalikan 9. Karena min berarti di sini bisa kita salah satunya adalah min ya, bisa min 4 atau min 9 ya. Nah, karena di sini penjumlahannya adalah negatif, berarti yang negatif berarti yang lebih besar, berarti yang min 9. Berarti pemilihan angkanya adalah 4 dikalikan min 9. Ya, jadi di sini nilai M-nya itu 4, sedangkan N-nya itu min 9. Selanjutnya, kita lihat di sini 2x plus 4. Di sini bisa kita faktorkan lagi. Ya, 2-nya bisa kita keluarkan. Sehingga bisa kita keluarkan menjadi 2 dikalikan buka kurung x plus 2 tutup kurung. Ya, sekali lagi di sini 2x plus 4 bisa kita faktorkan dengan cara mengeluarkan 2-nya. Sehingga kita tulis menjadi 2 dikalikan x plus 2 tutup kurung. Nah, di sini bentuknya sudah sederhana sehingga bisa kita tulis sebagai di sini x plus 2 sama dengan 0 atau 2x min 9 sama dengan 0. Nah, di sini plus 2 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga di sini diperoleh x sama dengan negatif 2. Sedangkan di sini min 9 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 9. Ya, sehingga kita tulis di sini 2x sama dengan 9. Sedangkan 2x, 2 ini posisi perkalian, kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Sehingga bisa kita tulis x sama dengan 9 per 2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x min 18 sama dengan 0 adalah min 2 dan 9 per 2. Selanjutnya soal nomor 7. Akar-akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah min setengah dan 3. Tentukan B dan C jika A-nya sama dengan 2. Caranya adalah di sini X-nya, akar-akar ini maksudnya X-nya sama dengan min setengah. Ini yang pertama, sedangkan X yang kedua adalah sama dengan 3. Ya, sehingga kita susun pemfaktorannya menjadi buka kurung X ditambah setengah tutup kurung. Di sini kenapa ditambah setengah? Karena di sini min setengah, kita pindah ruas ke sisi kiri menjadi plus setengah. Ya, jadi di sini kita tulis x plus setengah, bukan x min setengah. Hati-hati ya. Kemudian dikalikan buka kurung x min 3 tutup kurung. Di sini caranya sama. Di sini x sama dengan 3. 3 ini plus di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi x min 3. Sehingga di sini makanya kita tulis x min 3. Kemudian di sini sama dengan 0. Selanjutnya adalah di sini ada bentuk pecahan setengah. Untuk mempermudah ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan 2. Sehingga di sini diperoleh, di sini kita kalikan 2 ke faktor yang pertama ini.
2 dikalikan X menjadi 2X, 2 dikalikan setengah menjadi 1. Sehingga di sini kita peroleh, sedangkan di sebelah kanannya 2 dikalikan 0 itu hasilnya 0. Sehingga di sini kita mendapatkan buka kurung 2X plus 1 tutup kurung dikalikan buka kurung X min 3 tutup kurung. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan 2X dikalikan X menjadi 2X kuadrat. 2X dikalikan min 3 menjadi min 6X. Selanjutnya adalah 1 dikalikan X menjadi X. 1 dikalikan min 3 menjadi min 3. Selanjutnya di sini variabel yang sama adalah min 6X ditambah X. Kita hitung min 6X ditambah X hasilnya adalah min 5X. Ya. Nah, di sini bentuknya sudah sederhana ya. Jadi kita dapatkan 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0, di mana A-nya itu sama dengan 2. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Ya, sedangkan B-nya itu adalah koefisien dari x, yaitu min 5. Sedangkan C-nya itu adalah konstanta, yaitu min 3. Jadi di sini diperoleh B-nya itu sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 3. Selanjutnya soal nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah 2/3 dan min 4. Tentukan A dan B jika C-nya sama dengan min 8. Caranya sama, akar-akarnya yang pertama adalah 2/3, berarti X sama dengan 2/3. Dan yang kedua itu min 4, berarti di sini X sama dengan min 4. Sehingga di sini kita tuliskan pemfaktorannya. Di sini 2/3 di sisi kanan pindah ke ruas kiri menjadi min. Sehingga kita tuliskan X min 2/3 yang ini. Sedangkan ini juga sama, min 4 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi X plus 4. Min 4-nya menjadi plus 4. Sehingga kita tuliskan di sini X plus 4 sama dengan 0. Setelah itu di sini ada pecahan. Untuk mempermudah perhitungan kita jadikan ke bilangan biasa, yaitu kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 3. Ya. Ruas kiri dikalikan dengan 3, ruas kanan dengan 3, sehingga untuk ruas kiri 3-nya ini kita kalikan ke faktor yang ini, yang pecahan. Sehingga kita dapatkan 3 dikalikan X menjadi 3X, 3 dikalikan min 2/3 menjadi min 2. Sedangkan yang di sisi kanan 3 dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi di sini kita mendapatkan buka kurung 3x min 2 tutup kurung dikalikan buka kurung x plus 4 tutup kurung sama dengan 0. Kita hitung 3x dikalikan x menjadi 3x kuadrat, 3x dikalikan 4 menjadi 12x, min 2 dikalikan x menjadi min 2, min 2 dikalikan 4 menjadi min 8. Nah, selanjutnya di sini variabel yang sama adalah 12x min 2x. Kita hitung 12x min 2x menjadi 10x. Di sini bentuknya sudah sederhana. Jadi kita dapatkan 3x kuadrat plus 10x min 8 sama dengan 0. Jadi di sini kita peroleh A-nya sama dengan 3. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Sedangkan B-nya itu sama dengan 10, yaitu koefisien dari x. Sedangkan C-nya itu konstanta, yaitu min 8. Jadi diperoleh A-nya itu sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 10. Soal nomor 9. Suatu bilangan terdiri atas 2 angka. Jika penyusun bilangan dikalikan diperoleh hasil 12. Jika bilangan tersebut dikurangi 9, maka diperoleh bilangan yang penyusunnya bilangan sebelumnya bertukar tempat. Tentukan bilangan tersebut. Pertama, suatu bilangan terdiri atas 2 angka. Ya, pernyataan pertama ini. Jadi bisa kita misalkan yaitu XY topi. Ya, jadi ini berupa bilangan puluhan ya, XY topi. XY topi ini bisa kita tulis sebagai X ini posisi puluhan, berarti bisa kita tulis sebagai 10 kali X.
sedangkan ini Y ini satuan, bisa kita tulis dengan Y. Sehingga di sini XY topi bisa kita tulis sebagai sama dengan 10X plus Y. Selanjutnya, pernyataan kedua adalah jika penyusun bilangan dikalikan diperoleh hasil dari hasil 12. Artinya di sini penyusunnya kan X dan Y. Berarti kalau X dikalikan Y, hasilnya itu sama dengan 12. Kemudian yang X perkalian kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, sehingga kita peroleh Y sama dengan 12 per X. Kita tulis di sini sebagai persamaan 1. Kemudian pernyataan yang ketiga ini, jika bilangan tersebut dikurangi 9, maka diperoleh bilangan yang penyusun bilangan sebelumnya bertukar tempat. Jadi di sini kalau XY topi ini yang tadi kita kurangi dengan 9, maka itu sama dengan ini angkanya bertukar tempat, sehingga kita bisa tuliskan sebagai YX topi. Nah, selanjutnya kita uraikan XY topi, kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Kita peroleh 10X plus Y dikurangi 9, sedangkan ini juga sama YX, berarti yang puluhannya yang Y, berarti di sini 10Y plus X. Kita hitung min 10Y, kita pindah ruas ke sisi plus 10Y pindah ruas ke sisi kiri menjadi min 10Y. Ya, ini sedangkan plus X pindah ke ruas kiri menjadi min X. Ini. Jadi bisa kita tuliskan di sini 10X dikurangi min X. Kemudian plus Y dikurangi min 10Y. Min 9 sama dengan 0. Kita hitung 10X dikurangi X, 9X. Y dikurangi 10Y, min 9Y, min 9 sama dengan 0. Untuk mempermudah perhitungan, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 9. Atau kita kalikan dengan 1/9, sama saja. Ya, jadi di sini kita peroleh, kita bagi dengan 9, di sini menjadi X, min 9Y kita bagi dengan 9 menjadi min Y, min 9 kita bagi dengan 9 menjadi min 1, sama dengan 0 dibagi 9, itu tetap 0. Ini kita tulis sebagai persamaan 2, yaitu X min Y min 1 sama dengan 0, kita tulis sebagai persamaan 2. Selanjutnya adalah substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 2-nya, X min Y min 1 sama dengan 0. Y-nya ini kita ganti dengan persamaan satunya tadi, Y sama dengan 12 per X. Berarti Y-nya kita ganti dengan 12 per X. Ya. Selanjutnya adalah ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan X. Kita kalikan dengan X, sehingga di sini diperoleh X dikalikan X menjadi X kuadrat, min 12 per X dikalikan X menjadi min 12, min 1 dikalikan X menjadi X. Sedangkan 0 dikalikan X hasilnya tetap 0. Di sini untuk mempermudah perhitungan, min X-nya saya tulis di depan, sehingga di sini diperoleh X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Di sini kita peroleh persamaan kuadrat, jadi kita faktorkan persamaan ini ke dalam bentuk X plus M dikalikan X plus N, di mana di sini tujuan kita adalah mencari berapa nilai M dan berapa nilai N. Yaitu kalau M dan syaratnya itu harus memenuhi, kalau M dikalikan N itu hasilnya adalah min 12. Ini. Min 12. Sedangkan kalau M ditambah N hasilnya sama dengan min 1. Min 1 ini diperoleh dari B. Koefisien dari X, min 1. Jadi pilihannya adalah kalau kita tebak itu adalah kita fokuskan ke 12. Berarti di sini bisa kita pilih 3 dikalikan 4. Karena hasilnya min di sini berarti kemungkinannya adalah min 3 dikalikan min 3, atau yang min itu adalah 3 atau yang min itu adalah 4. Ya. Karena kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif, berarti yang negatif itu adalah yang lebih besar. Berarti yang kita pilih di sini 3 dan min 4. Jadi M-nya itu 3, N-nya itu min 4. Ya, jadi ini pemfaktorannya menjadi buka kurung X plus 3 tutup kurung dikalikan buka kurung X min 4 tutup kurung sama dengan 0.
Sehingga kita tulis di sini X plus 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Plus 3 pindah ruas ke sisi kanan menjadi min 3. Sehingga X sama dengan min 3. Sedangkan min 4 pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. Sehingga X sama dengan min 4 pindah ke ruas kanan menjadi plus 4. Sehingga di sini X sama dengan 4. Nah, karena di sini bilangannya tadi X, Y, topi, berarti berupa puluhan, maka bilangannya itu nilainya selalu positif. Karena di sana tadi bilangannya bisa dibalik. X, Y, topi bisa menjadi Y, X, topi. Artinya adalah X dan Y itu bilangannya harus positif. Ya, jadi yang memenuhi adalah X sama dengan 4, sedangkan X sama dengan min 3 itu tidak memenuhi karena negatif. Jadi yang kita pilih adalah X sama dengan 4. Kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu persamaan pertama itu Y sama dengan 12 per X. Ya, X-nya diganti dengan 4. Sehingga Y sama dengan 12 per 4, Y-nya sama dengan 3. Sehingga di sini kita peroleh X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3. Sehingga tadi X, Y, topi berarti itu sama dengan X-nya tadi 4, Y-nya 3, berarti 43. Jadi bilangan tersebut adalah 43. Soal nomor 10, dua pipa A dan B mengisi sebuah tangki dalam waktu 24 menit. Pipa A mengisi tangki tersebut 36 menit lebih cepat daripada pipa B. Tentukan waktu yang diperlukan oleh pipa B untuk mengisi penuh tangki. Ini gambarnya. Pertama, dua pipa A dan B mengisi sebuah tangki dalam waktu 24 menit. Berarti di sini artinya adalah T total, ya, waktu total pengisian tangki adalah 24 menit. Berarti di sini kita tulis T total sama dengan 24. T ini sebagai waktu, ya. Berarti waktu totalnya adalah 24 menit. Selanjutnya adalah pipa A mengisi tangki tersebut 36 menit lebih cepat daripada pipa B. Ya. Kita misalkan dulu TA-nya sama dengan X. Berarti pengisian waktu pipa A oleh pipa A itu sama dengan X. Ya, sehingga pengisian oleh waktu B itu sama dengan TA ditambah 36. Ya, artinya tadi kan bila pernyataannya adalah A itu lebih cepat 30 menit. Artinya B ini lebih lambat 30 menit daripada A. Sehingga bisa kita tulis sebagai TB itu sama dengan TA ditambah 36, ya, 36 menit. TA-nya tadi kan kita misalkan dengan X. Berarti di sini kita tuliskan X plus 36. Sekali lagi, ya. Di sini pernyataannya adalah A mengisi tangki 36 menit lebih cepat. Artinya adalah B itu 30 menit lebih lambat daripada A. Berarti TB-nya itu TA ditambah 36 karena TB-nya ini lebih lambat 36 daripada 36 menit daripada A, ya. TA-nya tadi X, berarti kita tulis di sini sebagai X plus 36. Selanjutnya adalah mencari waktu yang diperlukan oleh pipa B untuk mengisi penuh tangki. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ini. Menghitung waktu total jika pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama. Rumusnya adalah 1 per T total sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB. Ya, kalau misalkan dikerjakan oleh misalkan ada lagi pipa C, maka di sini tinggal ditambah 1 per TC. Ada lagi pipa D misalkan ditambah 1 per TD dan begitu selanjutnya, ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi 1 per T total sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB. Kita tulis T totalnya tadi 24. Berarti di sini kita ganti dengan 24. Sedangkan TA-nya tadi X, berarti di sini kita tulis X, berarti 1 per X. Sedangkan TB-nya tadi X plus 36. Berarti di sini kita tulis 1 per X plus 36. Selanjutnya kita samakan penyebutnya yang ini. Kita jadikan ke dalam bentuk X dikalikan buka kurung X plus 36 tutup kurung.
Berarti untuk yang 1 per X kita kalikan dengan X plus 36 yang pembilang dan penyebutnya. Ya, sehingga di sini pembilangnya menjadi X plus 36. Sedangkan untuk yang X plus 36 kita kalikan penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan X, sehingga pembilangnya di sini menjadi X, sedangkan penyebutnya menjadi X dikalikan buka kurung X plus 36 tutup kurung. Nah, ini penyebutnya sudah sama, kita satukan sehingga pembilangnya juga bisa kita hitung. Di sini kita tulis X plus 36 ditambah X. Selanjutnya kita hitung menjadi X tambah X tadi menjadi 2X. Kita peroleh hasil akhirnya 1 per 24 sama dengan 2X plus 36 per X kuadrat plus 36X. Kita kalikan silang sehingga menjadi 1 dikalikan X kuadrat plus 36X berarti tetap menjadi X kuadrat plus 36X. Sedangkan di sini 24 dikalikan buka kurung 2X plus 36 tutup kurung. Kita kalikan 24 dikalikan 2X menjadi 48X. Sedangkan 24 dikalikan 36 kita biarkan dulu. Jadi kita tuliskan 24 dikalikan 36. Ya. Selanjutnya di sini kita pindah ruas. 48 kita pindah ruas menjadi min 48. Kemudian plus 26 plus 24 dikalikan 36. Di sini plus kita pindah ruas menjadi pengurangan. Berarti min 24 dikalikan 36. Di sini sama dengan 0. Di sini bisa kita hitung plus 36X dikurangi 48X menjadi min 12X. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh X kuadrat min 12X min 24 dikalikan 36 sama dengan 0. Di sini kita akan memfaktorkan ke dalam bentuk buka kurung X plus M tutup kurung buka kurung X plus N tutup kurung. Ya, dimana dengan syarat M dan N ini kalau dikalikan hasilnya adalah C. C-nya itu adalah min 24 dikalikan 36. Ini. Sedangkan M kalau ditambahkan N hasilnya adalah B. B-nya di sini adalah min 12. Nah, di sini sehingga MN-nya di sini bisa kita ambil min 24 dan 36. Ini kenapa tadi tidak saya kalikan karena bisa saja ini menjadi karena ini bisa nanti menjadi jawabannya, bisa kemungkinan menjadi jawabannya. Jadi di sini tinggal kita pilih kebetulan di sini 24 dikalikan 36 kita bisa milih M-nya itu 24 atau N-nya itu 36. Ya, jadi kita bisa milih seperti itu. Di mana di sini kalau dikalikan tandanya min, berarti yang min ini bisa 24 atau bisa 36. Kemudian kita ke bawah, ternyata kalau dijumlahkan itu adalah min menjadi min 12. Artinya yang negatif itu yang lebih besar. Berarti jawabannya adalah plus 24 dan min 36. Ya, jadi M-nya ini plus 24 sedangkan N-nya adalah min 36. Ya, jadi kalau ada bentuk soal seperti ini angkanya besar, jadi tidak perlu dikalikan dulu. Kita simpan dulu, siapa tahu perkalian ini adalah unsur-unsur atau jawabannya. Jadi seperti ini. Jadi jawabannya di sini plus 24 dan min 36. Ya, kalau dikalikan betul hasilnya min 24 kali 36, kalau dijumlahkan di sini min 12. Nah, selanjutnya ini bentuknya sudah sederhana sehingga bisa kita tulis menjadi X plus 24 sama dengan 0 atau X min 36 sama dengan 0. Plus 24 pindah ruas ke sisi kanan menjadi min. Berarti kita peroleh X sama dengan min 24. Kemudian min 36 pindah ke ruas kanan menjadi plus 36. Berarti kita peroleh di sini X sama dengan 36. Ya, sehingga di sini karena waktu itu selalu positif, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 36, sedangkan yang min 24 itu tidak memenuhi. Jadi di sini kita ambil yang nilai X-nya sama dengan 36. Sehingga karena TA itu tadi sama dengan X, berarti
X-nya itu sama dengan 36. Berarti waktu yang diperlukan oleh A itu adalah 36 menit. Sedangkan waktu yang diperlukan oleh B itu sama dengan X plus 36. X-nya tadi 36, berarti di sini kita ganti 36 ditambah 36. Ya, kita substitusikan X-nya yang ini ke sini. Sehingga menjadi 36 tambah 36 itu hasilnya adalah 72. Nah, jadi waktu yang diperlukan oleh pipa A untuk mengisi penuh tangki adalah 36 menit. Yang ini. Sedangkan waktu yang diperlukan oleh pipa B untuk mengisi penuh tangki adalah 72 menit. Yang ini, 72 menit. Demikian pembahasan latihan 5.2 nomor 6 sampai dengan 10 halaman 143. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.